Shalom anak-anak, hari ini kita masuk di bab 5 gerak dasar tari dan pada bagian konsep gerak tari. Bisa dibuka bukunya pada halaman 121. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi ragam gerak tari tradisi daerah setempat berdasarkan teknik, konsep, dan prosedur dengan berbagai iringan. Kedua, mengidentifikasi menirukan ragam gerak tari tradisi setempat. Ketiga, membandingkan ragam gerak tari tradisi di lingkungan tempat tinggal siswa atau peserta didik dengan daerah lain berdasarkan teknik, konsep, dan prosedur. Kita masuk ke slide berikutnya. Gerak adalah materi dasar dari tari dan pada hakikatnya setiap manusia dapat bergerak sehingga dapat menari. Nah, apa itu tari? Tari adalah suatu gerakan yang berirama yang mengekspresikan perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun suatu kelompok. Nah, tari tradisional adalah salah satu jenis tari berdasarkan genre atau biasanya disebut aliran, di mana tarian ini diwariskan dari masa ke masa. Gerak tari tradisi terdapat gerak murni, yaitu dapat kita lihat sebagai berikut ini. 1. Pada gerak dasar kaki terdapat gerakan seperti adek-adek, itu biasanya dari daerah Jawa. Pengertiannya adalah kesiapan sikap dasar kaki pada saat mulai menari. Nah, itu pada Jawa. Sedangkan pada Batak Toba itu biasanya disebut mangudon. Lanjut ke B. Pada gerak dasar tari bagian tangan dan lengan terdapat gerak nyiting atau nyampurit, itu biasanya di kalangan Sunda, ataupun nyempurit, itu biasanya di kalangan Jawa, dan kewer, itu biasanya di Betawi. Dan yang terakhir itu pada gerak dasar tari bagian kepala. Contohnya gerakan gilek. Apa itu gilek? Gilek adalah kepala membuat lengkungan ke bawah, kiri, dan kanan. Ini bukan olahraga ya, tapi tari. Tradisional seperti tarian dari Bali biasanya itu mengisahkan tentang kehidupan masyarakat Bali, dan konsep dalam sebuah tari dapat dilihat dari etnis Minang. Biasanya itu diambil dari gerakan pencak silat, itu untuk Minang dan Bali. Masih banyak konsep-konsep daerah lainnya yang tergantung dengan lingkungannya. Nah, ini ada beberapa contoh tari tradisional. Nah, ini contoh gambar pertama. Bisa kita lihat dari pakaian atau kostumnya, propertinya. Ya, di sini ada bahasanya ya. Si Manindo berarti daerah Toba. Nah, ini adalah
tari tortor yang berasal dari Sumatera Utara, bukan dari Medan ya. Nah, tari tortor ini kenapa dibilang tari tortor? Karena ini konsepnya berdasarkan asimilasi indera pendengaran. Karena tari tortor ini kebanyakan dari suara hentakan kaki dari seorang penarinya yang terdapat di lantai papan rumah adat Batak. Kita lanjut ke contoh tari berikutnya. Nih, bisa lihat kalau udah pakaian kostumnya, kalau udah pakaian adatnya begini atau kostumnya, nah ini seperti Mahabharata gitu ya. Berarti kalau udah Mahabharata atau mengenai Gatot-Gatot Kaca, itu udah masuk ke daerah Jawa sana. Ini adalah tari Srimpi yang berasal dari Yogyakarta. Tari Srimpi ini konsepnya seperti tradisi keraton Kesultanan Mataram ya, dan biasanya juga ini menggambarkan karakter masyarakat di daerah mereka, yaitu di tanah Jawanya. Lanjut ke contoh tari tradisional berikutnya. Nah, ini contoh tari ya, contoh tari kecak dari Bali. Tari kecak ini biasanya dipakai penari laki-laki, banyakkan penari laki-laki. Dan ini mengisahkan tradisi Bali tentang kisah-kisah Mahabharata gitu. Sama seperti daerah Jawa. Kita lanjut. Ini masih asing sama kita karena ini contoh tari yang berada jauh dari keramaian kita, yaitu yang terdapat di Flores. Tari Caci. Tari Caci ini konsepnya itu perang. Nah, gestur dan gerakannya itu tari perang. Tari perang seperti memang kenyataan gitu. Bukan tari perang yang dari Papua atau yang lainnya. Karena ini langsung bisa kita lihat langkah penarinya seperti mencambuk tuh. Dan juga tari ini ada rasa ucapan syukurnya selama masa panen. Nah, biasanya itu ada perayaan tahun barunya juga dan penyambutan tamu. Ini fungsinya ya. Oke. Pertemuan kita sudah selesai dan tugas kita adalah cobalah cari contoh tari tradisional yang berasal dari Pulau Sumatera. Kemudian sebutkan konsep apa yang terdapat pada tari tradisional tersebut. Contohnya buat sebanyak 5. Nah, diulang lagi tugasnya. Coba cari contoh tari tradisional yang berada di Pulau Sumatera. Kemudian konsep apa yang terdapat pada tari tersebut. Ingat, tari tradisional, bukan tari modern ataupun kontemporer. Sudah jelas semua? Sampai jumpa pertemuan hari ini. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai
teknik dan prosedur gerak tari. Sekian dan terima kasih.